Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sahadatina sufiyatil muhaqqiqin susan ila sultanil awliya as-syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa sairil awliya illah wal awliya tis'a wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan kembali mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, melanjutkan kajian kita yang lalu, insya Allah sampai halaman terakhir sudah, halaman ketiga yang terakhir sendiri. Jadi membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu agama. Bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu agama. Panjenengan belajar ilmu matematika itu metodenya bebas. Belajar ilmu biologi metodenya apa jari guru nih, bebas. Tetapi khusus belajar ilmu agama tidak bisa. Ada cara sendiri. Qala Ali karamallahu wajhah. Beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabat Nabi, menantu Rasulullah, yang beliau itu dijuluki oleh Rasulullah bahwa babul ilmi, pintu dari ilmu, gerbang dari ilmu itu adalah Sayyidina Ali. Jadi kalau kita mau masuk ke ilmu itu maka harus melewati gerbangnya ilmu. Rasulullah sendiri yang memberi gelar seperti itu. Beliau membuat sebuah kemudahan bagi kita tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu agama. Beliau menyampaikan, ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayani dzuka'in wa hirsin wastibarin wa kulghatin wa irsadu ustadi watuli zamani. Jadi mulai zaman sahabat, mulai zaman Rasulullah itu banyak orang-orang itu memberi nasihat melalui syair, jadi dilagukan. Jadi banyak seperti itu sudah. Beliau Sayyidina Ali menyatakan ilmu agama itu tidak akan bisa diperoleh kecuali menggunakan 6 cara. Nah, ini yang harus kita amati, harus kita perhatikan. Kita sudah melakukan 6 cara ini atau belum? Kalau belum, tidak akan didapat ilmu agama itu.
Apa yang pertama namanya dukaun? Kita bahas ini dulu. Apa yang dimaksud dengan dukaun? Dukaun itu maknanya suratul fahmi, cepat memahami, kecepatan untuk memahami. Berarti orang thalabul ilmi itu harus mau berpikir. Orang kepingin memperdalam ilmu agama itu harus mau berpikir. Nek kula jenengan rata-rata mboten. Kok bar dirungokno. Tekon ndi, Pak? Nekani pengajian. Piye ngajine mau? Bojone takon. Bapake terus cerita, "Masya Allah, kiyaine lucu." Sing diapali apa? Ini problem sebenarnya ya. Ini sebenarnya problem. Jadi, padahal syarat untuk mendapatkan ilmu agama itu adalah dukaun, suratul fahmi, akalnya digunakan. Dalam bahasa lain disebut dengan idrok. Idrok itu kecepatan atau kemampuan mengkorelasikan keterangan-keterangan yang pernah didapatkan. Itu maknanya idrok. Kecepatan untuk mengkorelasikan keterangan-keterangan yang telah didapatkan. Ini sangat penting sekali. Ibarat nek komputer itu loading, memproses. Jadi menerima keterangan segera dihubungkan dengan keterangan-keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. Sebab beragama itu tidak bisa kita memahami satu hadis, satu ayat saja, tidak bisa. Harus memahami secara komprehensif. Alah panganan apa komprehensif ya? Secara menyeluruh, baru nanti bisa memahami maqasidud diniyah, maksud di dalam agama itu sendiri. Kula paringi contoh. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Contoh hadisnya begitu. Sudah akhirnya dia memahami menurut konteks hadis ini. Ana wong lanang kok bengesan, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan perempuan. Berarti tidak boleh kan begitu maksudnya ya? Dikembangkan lagi. Ana wong wedok kok potong lanang gawe celana. Bagaimana ini? Hukumnya bagaimana? Apakah menyerupai laki-laki kira-kira? Nomor? Ya nomornya. Boleh atau tidak ini? Fahuwa minhum atau tidak? Perempuan ini termasuk golongan laki-laki atau tidak? Menurut hadis ini. Sekarang dibalik. Nek ana wong lanang gawe gamis. Gamis padha karo padha kan mboten? Fahuwa minhum atau tidak? Nah, ini nek ngaji sak hadis tok ya begini ini, mesti ruwet nah, ya. Jadi harus dikorelasikan dengan hadis-hadis yang lain. Maksud kami begitu. Jadi harus dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, saya tidak akan membahas fikihnya, itu nanti gak mari-mari membahas fikihnya. Hadis yang lain. Rasulullah pernah mengatakan tidak ada penyakit itu menular. Hadis itu. Penyakit menular itu tidak ada. Tetapi Rasulullah juga pernah menyampaikan la dororo wa la diroro. Jangan membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain. Ini bagaimana Pak kok? Tidak podo keterangan. Artinya begini, jadi tidak ada penyakit itu menular kecuali telah ditakdirkan oleh Allah. Seandainya manusia sedunia itu berkumpul menjadi satu untuk menolongmu, tidak akan mungkin bisa menolongmu kecuali telah ditakdirkan oleh. Seandainya manusia sedunia berkumpul untuk mencelakakan dirimu, tidak akan mungkin kecuali telah ditetapkan oleh. Itu hadis juga. Jadi tidak ada penyakit itu menular kecuali telah. Nah, artinya apa?
Rasulullah itu berupaya supaya tidak mudah menyalahkan orang lain. Bukan berarti penyakit menular tidak ada, bukan berarti begitu. Nah, ya. Jangan sampai kita itu terus mudah menjustifikasi orang lain. Aku loro gara-gara. Jadi ini pemahaman yang harus komprehensif, harus luas. Contoh lagi, Rasulullah pernah mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu jelek dan setiap yang jelek itu masuk neraka. Apa maksud dari bid'ah itu? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Panjenengan maca Quran sing panjenengan waca itu bid'ah. Zaman Rasulullah itu Quran tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Zaman Rasulullah. Oke. Titik itu baru diberi di dalam Al-Quran itu pada zaman Khalifah Utsman oleh Abu Aswad. Itu yang membuat titik sekitar sekitar tahun 63 Hijrah. Abu Aswad itu meninggal tahun 63 Hijrah. Baru diberi titik. Sekian puluh tahun kemudian baru diberi harokat. Dikai titik, dikai harokat wae awake dhewe macane sik plegak-pleguk apa meneh gak ono. Bagaimana ini Pak? Apakah ini termasuk bid'ah? Apakah ini termasuk bid'ah? Iya, ini termasuk bid'ah. Betul, Quran sing jenengan waca itu termasuk bid'ah. Ilmu tajwid itu ditemukan, dibuat rumusan oleh Abu Ubay namanya. Abu Ubay Qasim namanya. Itu 200 tahun setelah Rasulullah. Nun sukun ketemu bak, cara membacanya begini, hukum bacaannya begini. Itu baru ditemukan 200 tahun setelah zaman Rasulullah. Berarti ilmu tajwid itu apakah bid'ah? Iya, betul, tidak salah. Tapi panjenengan maca Quran tidak menggunakan ilmu tajwid, mboten oleh ganjaran, malah dosa, malah berdosa. Ini karena bacaannya menjadi salah. Ini bagaimana? Nah, maka harus dikorelasikan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, sehingga diketahui maqasidud diniyah, maksud di dalam beragama. Bid'ah niku ana 5. Ana bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Wonten. Ana bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah. Ana bid'ah makruhat, bid'ah yang makruh. Ana bid'ah mubahah, bid'ah yang mubah. Ada bid'ah yang muharramah, bid'ah yang haram, dan seterusnya. Bon, kami tidak akan membahas itu, nanti terlalu luas namanya. Nah, jadi dukaun itu kita harus mampu mengkorelasikan dengan keterangan-keterangan yang sudah ada pada diri kita. Makanya diusahakan ojo lali, diusahakan. Diusahakan jangan lupa, karena nanti kalau lupa tidak akan sampai keterangan agama itu. Jadi ngaji saiki sesuk lali, ngaji sing dijiwingi saiki lha niki mboten bisa menghubungkan. Lah apa mana keterangan yang didapatkan sebelumnya salah, lha niki malah susah. Malah susah kalau keterangan yang sebelumnya salah. Kula wingi ngaji teng masjid kula, dan tiang membahas tentang riya. Kula takoni, riya niku napa, Pak? Riya niku pamer. Lah niki sing perlu diluruskan definisinya dulu. Kalau definisinya sudah tidak benar, dibahas semakin ke belakang semakin tidak benar. Karena beragama niku ngoten, nggih. Jadi belajar itu harus diusahakan kepada guru yang benar, yang pertanggung jawab ilmunya itu bisa dibenarkan. Dalam bahasa lain, al-isnadu minad-din, sanad itu bagian dari agama. Kula nate guru kula kathah. Kula nate mondok teng Jombang, kula nate mondok teng Nganjuk dan beberapa pondok yang lain.
di Jawa Tengah nggih nate. Kami kutip salah satu sanad mawon, salah satu sanad keilmuan kami. Saya pernah belajar ke kiai saya namanya Kiai Ahmad Zaini. Kiai Ahmad Zaini pernah belajar ke gurunya namanya Kiai Suyuti. Kiai Suyuti pernah belajar pada gurunya namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi pernah belajar pada gurunya namanya Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan pernah belajar pada gurunya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini jadi mufti di Mekah waktu itu. Syekh Ahmad Zaini Dahlan pernah belajar kepada Imam Dasuki, Imam Dasuki kepada Imam Bajuri, Imam Bajuri kepada gurunya namanya Muhammad Sanusi, Muhammad Sanusi pada Imam Al-Iji, Imam Al-Iji kepada Muhammad bin Umar Fahru Razi, Fahru Razi kepada gurunya Abu Bakar As-Sahrosani, As-Sahrosani kepada gurunya Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Imam Ghazali. Imam Ghazali belajar pada gurunya namanya Imam Juwaini yang terkenal dengan julukan Imam Haromain, yang menjadi mufti di Mekah dan Madinah, menjadi imam di Mekah dan Madinah. Imam Haromain ini pernah belajar pada gurunya namanya Abu Bakar Al-Baqolani. Al-Baqolani pernah belajar kepada gurunya namanya Al-Bahili, Imam Al-Bahili. Al-Bahiri pernah belajar pada gurunya Abu Hasan Al-Asy'ari, imam kita di badan imam ilmu tauhid, beliau Abul Hasan Al-Asy'ari. Belajar pada gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai pada gurunya Abu Hasim Al-Jubai. Abu Hasim Al-Jubai pada gurunya Hudal Al-Alaf. Hudal Al-Alaf pada Ibrahim Nadim. Ibrahim Nadim kepada gurunya Amrun bin Ubaid. Amrun bin Ubaid kepada gurunya Wasil bin Atok. Wasil bin Atok pada gurunya Muhammad Hanafiyah. Muhammad Hanafiyah pada gurunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada gurunya Rasulullah SAW. Ini salah satu sanad keilmuan kami. Salah satu. Sehingga setiap tobako itu tingkatan, itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nek mboten ngoten ajaran itu hilang. Nun sewu. Kenapa kami menyebut ajaran itu hilang? Banyak sebenarnya hadis itu hilang. Hadis itu hilang. Zaman Rasulullah wafat, zaman ada Rasulullah itu, para sahabat itu apa-apa tanya Rasulullah sehingga terjaga. Setelah Rasulullah wafat itu, zaman Khalifah Utsman, ditulislah Al-Quran itu. Tujuannya supaya tidak bingung iki Quran apa hadis. Tujuannya itu. Maka ditulis Al-Quran itu. Yang hadis belum ditulis, hanya dihafalkan oleh sahabat-sahabat itu. Dihafalkan oleh para sahabat. Pada zaman generasi atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in setelah sahabat, tabi'in bawahnya lagi. Itu ada seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah. Kita sering menyebutnya Imam Hanafi. Beliau itu murid dari Imam Atok. Imam Atok itu murid dari Abdullah bin Abbas, putranya Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Imam Abu Hanifah itu apal 1.800.000 hadis beserta sanadnya. Tidak hanya hadisnya. Saya dapat dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai Rasulullah. Hafal 1.800.000 hadis. Imam Abu Hanifah, beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Imam Maliki muridnya Imam Atok. Imam Atok muridnya Abdullah bin Abbas. Ini jadi masih bawahnya lagi. Imam Bukhari itu hafal 800.000 hadis beserta sanadnya. Berarti hilang berapa sudah? Hilang 1 juta. 1.800.000 zaman Imam Abu Hanifah. Zaman Imam Bukhari hafal 800.000 hadis. Untungnya Imam Bukhari menulis. Ini untungnya. Jenengan hafal pinten? Lagi susah nih. Aduh, masya Allah.
Saya nggak membayangkan 1.800.000 hadis itu bagaimana. Imam Bukhari menulis hadis yang mampu dihafal 800.000, yang ditulis nggak sampai 800.000. Imam Muslim menghafal sekian ratus ribu hadis, yang ditulis nggak sampai. Imam Sunan Abu Dawud menulis hadis, ditulis. Nah, alhamdulillah cukup terjaga mulai periode, tapi yang sudah hilang banyak. Ini namanya ajaran yang hilang tadi. Masa Imam Ghazali, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, jadi orang yang hafal lebih dari 200.000 hadis itu disebut dengan gelar Al-Hafidh fi ilmil hadis. Jadi Al-Hafidh itu ada dua. Kalau orang yang ahli Quran, Al-Hafidh berarti hafal Quran. Kalau orang ahli hadis digelari Al-Hafidh berarti hafal 200.000 hadis. Kalau hafalnya lebih dari 300.000 hadis itu disebut dengan Al-Hakim. Kalau Imam Ghazali gelarnya Hujjatul Islam, Al-Hujjah. Al-Hujjah itu adalah hafal sebagian besar hadis. Berarti yang tidak hafal berapa? Sebagian kecil. Untung ada Imam Ghazali, Mas. Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti, itu hafal 200.000 hadis. Sekarang saya belum nemu yang bisa menghafal segitu, belum nemu. Pun para jamaah. Kembali pada materi dukaun. Dukaun itu kita ketika tolabul ilmi harus mau berpikir, yang berpikir akalnya. Rasulullah menyampaikan, ma khalaqallahu ta'ala khalqan akrama alaihi minal aqli. Tidak ada ciptaan Allah yang paling mulia kecuali akal. Hadis yang lain Rasulullah menyatakan, maktasaba rajulun misla fadli aqlin yahdi sahibuhu ila huda wa yaruddu an radda wa matama imana abdin walastiqama dinahu hatta yakmula aqluhu. Tiada usaha seseorang itu menjadi baik kecuali menggunakan akal. Jadi orang itu setiap upaya yang dilakukan bila menggunakan akalnya maka usahanya pasti baik. Bila tidak menggunakan akalnya maka tidak baik. Dan tidaklah sempurna iman seseorang dan tidak akan menjadi istiqomah agama seseorang sehingga sempurna pula akal. Sudah kami sampaikan keterangan tanda-tanda sempurnanya akal pada bagian yang lalu. Insya Allah jenengan pun lali. Kan ada 10 tanda sempurnanya akal. Jadi kalau akal itu tidak sempurna maka imannya tidak sempurna, agamanya tidak akan istiqomah, tidak akan. Rasulullah yang mengatakan begitu. Loh, kok wonten pendapat ngeten, Pak? Uang iku aja gawe akale, gawe atine. Niku redaksi bahasanya saja yang salah, tapi sakjane maksudnya benar. Sakjane maksudnya benar. Jadi ini perlu dirubah redaksinya. Jadi orang itu jangan mengikuti pola berpikirnya saja, tapi ikutilah akalnya. Harusnya begitu. Sebab akal itu ada di dalam hati. Insyaallah pun kula terangaken. Dengan Quran itu nggih. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Kata Allah begitu. Jadi akal itu bertempat di dalam hati. Otak itu perangkat kerasnya. Otak itu di sini. Tapi software akal tadi berada di dalam hati. Nah, jadi akal itu dalam hati. Kalau orang tidak menggunakan akalnya maka upayanya tidak akan mendapatkan kebaikan. Nah, jadi akal itu harus digunakan. Pikiran itu ada 3. Ini kembali keterangan yang lalu. Yang berpikir itu tidak hanya akal. Akal itu punya pekerjaan namanya berpikir. Tetapi tidak semua pikiran itu hasil kerja akal. Pertama ada mafakiratul mukhayyalah, pikiran khayal, imajinasi. Tempatnya di sini, di depan sini.
Yang kedua mafakiratul wahbiyah, pikiran yang tersimpan, letaknya di sini, memori. Ya. Yang ketiga baru mafakiratul akliyah, pikiran akal, tempatnya di hati. Akal itu hanya berpikir apik apa elek, bener apa salah, hanya begitu pikiran. Ya. Adapun kita berpikir dhisik zaman aku, itu bukan pikiran akal. Dhisik zaman aku jadi presiden, itu mafakiratul wahbiyah, pikiran masa lalu. Kalau itu kita lanjutkan nanti menjadi penyakit post power syndrome namanya, kan begitu ya. Itu karena mafakiratul wahbiyah. Atau daya khoyali, pikiran yang melompat ke depan, imajinasi. Umpomo sumunggo lah ya, seandainya, melamun dia, melompat ke depan, itu mafakiratul mukhayyal. Nah, akal itu jarang digunakan sebenarnya ya. Kecuali orang-orang berilmu selalu menggunakan akal. Maka hendaknya orang ketika tolabul ilmi betul-betul akalnya digunakan ya. Betul-betul akalnya digunakan, dihubungkan dengan keterangan yang lalu. Qala Ibnu Athaillah, saya kutip keterangan Ibnu Atha dalam kitab Hikam. Al-ghafilu idza asbaha yanduru madza yaf'al wal aqilu yanduru madza yaf'alullahu bihi. Orang yang lupa, lalai kepada Allah, idza asbaha yanduru madza yaf'al, ketika pagi hari bangun tidur, itu yang dipandang adalah apa yang akan dikerjakan. Itu adalah orang yang lalai kepada Allah. Esok-esok tangi turu iki enake lapo ya. Itu adalah orang yang lupa kepada Allah. Wal aqilu, adapun orang yang berakal. Orang yang berakal berarti orang yang ingat Allah. Yang duru madza yaf'alullah bihi, adalah orang yang memandang apa yang dilakukan Allah kepada dirinya. Loh, siji toh nggih. Jadi pikiran akal itu begitu. Selalu mengarah pada kebaikan-kebaikan, karena akal itu fitrahnya adalah suci, fitrahnya adalah bertauhid. Nanti nek tangi turu sing diangen-angen, masyaallah aku esuk iki dikersakne iso tangi karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Itu pikiran orang yang akil, orang yang berakal. Pun. Para jamaah, kami tambahkan keterangan. Jadi yang pertama, bila ingin mendapatkan ilmu maka harus mau menggunakan akalnya dengan baik. Diangen-angen, mulih ngaji diangen-angen, mulih ngaji diangen-angen. Nah, ada yang sesuatu tidak dipahami didiskusikan dengan temannya. Podo-podo ora pahami takon kepada narasumbernya. Kami tulis beberapa keterangan tambahan. Ma yurisul hifdha wa ma yurisun nisyan. Kami ambil dari kitab Ta'limul Muta'alim. Apa-apa yang menjadikan mudah hafal dan apa-apa yang menjadikan mudah lupa. Nah, ini rada penting iki. Ya kula lan apa Pak, kula wis tuwa kok ngapal. Lah ndak begitu. Karena hafal itu penting. Minimal hafal maksudnya. Minimal begitu. Masih gak hafal dalile ndak penting. Niku bagiannya para ustadz, para kiai. Nek kula panjenengan nggak wajib apal dalile, nggak wajib. Yang penting paham. Apa-apa yang memudahkan kita hafal atau ingat. Yang pertama adalah al-jiddu. Al-jiddu itu bersungguh-sungguh. Jadi nek sedang belajar harus bersungguh-sungguh. Yang kedua al-mu'atabah, mengulang-ulang. Apa yang pernah dipelajari diulang terus. Yang ketiga sholatul lail, sholat malam. Saya tidak ngomong tahajud, sholat malam, pokoknya sholat di malam hari. Yang keempat syarbul asal, minum madu. Minum madu. Mboten usah takon madune asli napa mboten. Nah niku siji urusan nggih. Niku siji urusan. Yang kelima qiraatul Quran, membaca Quran itu meningkatkan kecerdasan dan daya ingat.
Jadi luar biasa Quran itu. Yang keenam siwak. Memakai apa? Siwak. Jangan pun nanti belajar damel siwak napa jeneng? Siwak niku ana carane enggak? Kalau gak mboten betul siwak berarti ganti pulpen mawon. Seandainya ini siwak, ujungnya dicacah seperti sikat. Pokok dicacah. Pokok dicacah ngoten. Nek sampun cara memakainya begini. Jentike napa jentik ini? Jentike nutup di belakang. Ini cara makainya begini, nutup di belakang. Ini insya Allah fadilahnya termasuk menjadikan mudah membaca Quran dengan baik, fasih maksudnya, membedakan huruf sin dan shin, huruf ta, huruf shad, insya Allah bisa. Ihdinas siratal mustaqim, shadnya terlihatan jelas. Terus yang disikat pun di sebelah kanan dulu, tayamun namanya, bukan tayamum, tayamun, sebelah kanan dulu, samping sebelah kanan. Setelah itu baru samping sebelah kiri. Setelah itu langit-langit. Kenapa langit-langit itu? Cetak dari belakang ditarik ke depan. Setelah itu lidah bagian atas dari belakang ditarik ke depan. Setelah itu lidah bagian bawah dari belakang ditarik ke depan. Itu caranya memakai siwak. Setelah itu boleh sembarang. Pipi-pipine disiwaki ora apa-apa. Pun, damel siwak itu termasuk mayurisul hifdz. Yang selanjutnya aklu mayuqallilul balgham. Memakan sesuatu yang tidak menjadikan banyaknya balgham. Balgham itu riak. Memiliki biasanya enten apa? Riak bahasa kita bukan bahasa Arab. Ada lendir yang di sini. Nah, jadi memakan makanan yang memperbanyak riak itu menjadikan daya ingatnya lemah. Goreng-gorengan, contohnya pedesan itu menjadikan daya ingat lemah. Kitabe muni ngene, nggih. Sampeyan kok adik takon napa sebabnya? Itu bagian orang medis yang membuktikan, bukan bagian saya. Jadi saya hanya membacakan kitabnya saja. Kemudian mayuri sunnisian, apa yang menjadikan kita mudah lupa? Nah, ini perlu dieling-eling. Nomor satu maksiat. Itu membuat kita mudah lupa. Yang kedua kasratud dzunub, banyak dosa. Itu juga menjadikan mudah lupa. Berarti nek akan dosa niku gampang lali. Yang nomor tiga al-humum wal hazan fi umurid dunya. Takut, susah dan khawatir urusan dunia. Ya apa rek iku bayaran dipotong, nyambut gawe kadang mlebu kadang enggak, cukup apa enggak digawe ngopeni keluarga, khawatir, takut, cemas urusan dunia, itu membuat gampang lali. Yang keempat kasratul asghal, terlalu banyak kesibukan sing durusi kakean, itu menjadi salah satu sebab gampang lali. Yang kelima, niki kalau mek maca kitabe lho. Ojo takon sebabnya apa, padha gak ngerti ini. Yang kelima, nadharul maslub. Memandang orang yang disalib. Memandang orang yang sampean kok ndelok ana walaupun itu patung atau simbol, sampean delok itu menjadikan mudah lupa. Jangan tanya apa sebabnya, saya tidak tahu. Pokok tulisannya kitab ngono. Yang selanjutnya qiraatul lauhil kubur, membaca tulisan di kuburan.
Ini panjenengan nek pas teng makam nek ndak ada perlunya ndak usah maca tulisane wong-wong sing di maesan itu. Jatmiko mati, oh Jatmiko enggak usah. Enggak gampang lali. Nggih. Jangan tanya alasannya kenapa, saya sendiri tidak tahu. Jadi kadang beragama itu kadang tidak bisa dilogikakan. Nggih kula nate ngaji ditakoni, "Pak, napa takbir kok ngeten? Allahu Akbar kok ngeten?" Tidak ada dalilnya itu. Kenapa begini tidak ada, dan tidak ada alasan logisnya, tidak ada. Kok ngeten Kak? Oh, mboten ngeten mawon. Lagi susah kalau jawabnya, nggak ngerti. Ya beragama itu begitu. Terkadang tidak bisa kita logikakan. Perintah ngono ya wis ngono. Nek sing guyokke melih niku, "Pak, napa Pak? Sing ngentut niku sing diwudoni kok." Saya tidak bisa jawab itu karena tidak ada keterangan yang logis gitu. Ya perintah Kanjeng Nabi begitu, sudah itu saja. Hanya bisa begitu. Pun. Nah, nomor selanjutnya yang menjadikan orang mudah lupa, ilqaul kumlal hayyi. Niki ya kalau beberapa tahun yang lalu bar maca niki guyu-guyu dhewe. Membuang tumo, napa tumo niku? Tumo dalam keadaan hidup. Jangan seiling mesine nek petan nih kok napa di utawa di ternyata ada dalilnya. Membuang tumo dalam keadaan hidup itu membuat mudah lupa. Jadi sebenarnya itu ajaran. Nggih. Jadi nek bar petan nemu tumo di itu ajaran. Sebab membuang dalam keadaan hidup itu menjadikan mudah lupa. Untung sakniki gak patek ana wong tumon, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nomor selanjutnya al-hijamah ala nukroh. Hijamah niku cantuk, napa cantuk niku? Bekam ala nukroh. Nukroh itu di sini. Dhuwure citok. Itu menjadikan mudah lupa. Jadi kebetulan kami pernah mengajarkan tentang hijamah ini orang-orang sesuai kitab rujukan dari kitab Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Kami terangkan titik-titik yang dilarang memang salah satunya itu nukroh di sini. Salah satunya. Hari yang tidak boleh dilarang untuk hijamah itu hari Rabu dan Sabtu. Ojo ditakoni nopo. Rasulullah menyatakan begitu. Saya sendiri tidak tahu kenapa kok Sabtu karo Rebu. Itu diperintahkan untuk menghindari hijamah. Nah, pun. Selanjutnya, naum ba'dal asri wal maghrib. Tidur setelah asar dan setelah maghrib itu membuat mudah lupa. Tidur setelah asar dan setelah maghrib. Jadi bar asar usahakan jangan tidur. Bar maghrib napa melih jangan tidur, nanti nisful akal, akalnya menjadi tinggal separuh. Kata Rasulullah begitu. Kata Rasulullah begitu, nisful akal. Masalah. Jadi ini hal-hal yang harus kita hindari bila kita ingin tidak mudah lupa. Enten malih Pak sing nggarake gampang lalian, kenapa? Kakean utang. Niku masuk pau. Humum wal hazan fi umurid dunia, takut dan khawatir urusan dunia, masuk situ sudah. Kakean utang, kena jatuh tempo, alah masya Allah. Uang niku pinter ya apa? Top pinter ya. Tapi nek kena tanggal jatuh tempo, masya Allah, goblok dadak pokoknya. Jadi itu nggih kula wingi diparani wong njaluk dina. Arep mantu njaluk dina. Saene dinten napa, Pak? Njaluk dina. Sing koncone matur, dina kabeh ku apik, ngoten. Kula jawab enggak. Tetap enggak bisa. Rasulullah sendiri menyatakan sayyidul ayam yaumul jum'ah. Hari yang paling bagus adalah, jadi tidak ada hari itu sama ndak. Lho, nek ngoten berarti enten dina sing paling elek ada. Dinten napa? Dina jatuh tempo.
dina paling elek niku pun. Jenengan mantu lak mesti milih dina. Dinten napa umpama jenengan mantu milih dina napa? Umpama dina apa kok milih dina prei? Akeh sing teko. Dina prei tanggale tanggal apa tanggal no? Logis ngono lho maksudnya nggih. Jadi sebenarnya selalu milih kok kita itu, selalu milih. Ojo dina Kamis apa ngundang wong acara walimah Kamis jam 09.00 isuk. Sing diundang seneng napa ngamuk? Iki niat ngundang iki apa wayahe wong nyambut gawe kan begitu nggih. Tetap kita itu milih hari. Pun Masya Allah. Para jamaah, itu tadi keterangan tentang dukaun. Jadi kita thalabul ilmi itu kita harus betul-betul pikiran kita konsentrasi ke situ. Harus begitu. Karena eman. Jadi ilmu agama itu jangan kita anggap sambil lalu. Jangan kita anggap sambil lalu, karena itu yang akan mengantarkan kita nanti selamat urusan dunia dan akhirat. Jadi harus fokus. Harus fokus. Tapi nggih mboten mungkin mosok arep tak gawe kaya sekolahan. Engko nek mari sak bab ujian, mboten mungkin nggih. Nah, yang penting kita bersungguh. Rasulullah begitu. Rasulullah itu malah setiap hari mengajar itu setiap hari. Teng serambi rumah para sahabat duduk sampai ke mihrab Rasulullah. Maka tempat itu disebut dengan Raudhah. Kenapa? Karena di situ setiap hari menjadi majelis ilmu. Jadi teng Madinah niku antarane rumah Rasulullah sampai mihrab itu disebut Raudhah. Kenapa? Karena setiap hari digunakan untuk thalabul ilmi. Ngeten niki nggih Raudhah padha. Hadis itu bahkan nggih para sahabat didhawuhi oleh Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nek kowe mlaku-mlaku kok ketemu latare swarga, mlebu seneng-seneng ning jero. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah?" Napa sing jenengan maksud latare swarga niku? Majalisul ilmi, majelis ilmu. Seperti ini kita bertempat di halaman surga. Durung mlebu swarga tapi wis icip-icip swarga. Nah, jadi harusnya kita bahagia ketika thalabul ilmi itu karena kita di taman surga. Pun para jamaah sampai mriku riyen barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Iki monggo. Pertanyaannya iman dan takwa. Apakah orang beriman itu harus bertakwa? Termasuk begitu. Apakah orang yang beriman itu termasuk orang yang bertakwa, dan apakah orang yang bertakwa itu termasuk beriman atau kebalikannya? Iman itu artinya percaya. Yakin itu artinya mantap. Jadi yakin itu atasnya iman. Kata Rasulullah itu al-yakinu al-imanu kulluhu. Yang disebut yakin adalah ketika 73 cabang iman berkumpul menjadi satu, itu disebut yakin. Ini sebenarnya pulau panjenengan itu belum masuk tataran yakin, masih jauh. Takwa itu adalah perbuatan. Takwa itu perbuatan. Kalau iman itu perbuatan hati, kalau takwa itu adalah perbuatan jasmani, melakukan perintah, meninggalkan larangan. Maka sederhananya takwa itu bagian lahir, iman itu bagian batin. Apakah orang yang beriman itu pasti bertakwa? Atau sebaliknya, orang bertakwa itu pasti beriman? Belum tentu juga. Hampir semua orang Islam itu nek ditakoni percaya kowe karo Gusti Allah, jawabnya apa? Percaya.
tapi mboten salat. Nah, enten apa mboten? Yo akeh niki jenenge iman tapi tidak takwa. Lah orang yang percaya kepada Allah tapi tidak bertakwa ini sebenarnya imannya itu rusak atau imannya tidak sempurna, bukan tidak beriman, bukan, tapi imannya rusak atau tidak sempurna. Apakah ada orang bertakwa tapi tidak beriman? Ada. Ana wong sabare nemen, lomane nemen, gak gelem nglakoni dosa, gak gelem nglakoni dosa, tapi gak percaya karo Gusti Allah. Entah. Jadi iman dan takwa itu dua hal yang berbeda. Jadi iman juga harus dijaga, takwa itu juga harus dijaga. Dalam Al-Quran sebutan lainnya amanu wa amilus sholihah. Iman dan amal soleh. Amal soleh itu perbuatan baik. Amanu wa amilus sholihat dalam ilmu tata bahasa Arab, wawu yang digunakan itu wawu atof. Wawu atof itu sifatnya mutlakul jam'i, depan dan belakang tidak boleh dipisah. Iman dan amal soleh itu karena ada wawu atof maka tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Iman tok gak oleh, amal soleh tok gak boleh, harus dua-duanya. Makanya panjenengan belajar ilmu tata bahasa Arab nanti tahu ada wawu atof, ada wawu kosam, ada wawu ibtidak, ada wawu ittisal, itu maksudnya sendiri-sendiri. Wal asri tidak boleh dibaca wal asru. Kalau dibaca wal asru itu namanya menjadi wawu ibtidak, bukan wawu kosam. Wawu kosam itu sumpah. Nah, karena itu sumpah maka di akhirnya harus dengan kasroh, tidak boleh dengan dhammah. Wal asri pasti begitu. Wasyamsi, berarti wawu kosam. Tidak boleh diartikan dan, memaknanya harus demi. Nah, ngeten iki ilmu tata bahasa Arab. Jadi iman dan amal soleh itu tidak boleh dipisah, tetapi tidak sama. Sampun nih, insya Allah kita lanjutkan. Niki sing rada angel Senin nih. Jadi Senin itu kan dulu ngajinya 2 minggu sekali. Ngaji gak ngaji. Lah ini kebetulan Seninnya ada 5. Jadi tidak bisa ditetapkan awal bulan atau tengah bulan, tidak bisa. Mungkin mengikuti pengumuman mawon. Insya Allah kan wonten pengumuman. Nek Sabtunya insya Allah kuliah subuh ketiga dan keempat. Wonten riyen. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.